Pernah nggak gaji masuk terus lo ngerasa ambang minggu lewat, tiba-tiba lo bengong, kok tinggal segini? Yang lebih ngeselin lagi, lo nggak bisa jawab duitnya lari kemana. Apa karena hidup makin mahal atau karena kita emang jago banget ngebiarin duit bocor pelan? Duit itu hilang karena 1000 keputusan kecil yang kita anggap wajar. Kita kerja pakai dolar dan itu bikin otak kita gampang ketipu. Gue juga pernah kecolongan kayak gini. Lo pernah nggak gaji masuk terus lo ngerasa aman? Kayak oke lah, bulan ini gue aman. Terus 2 minggu lewat, tiba-tiba lu bengong. Lah, kok tinggal segini? Yang lebih ngeselin lagi, lo gak bisa jawab duitnya lari kemana. Menurut lo kenapa? Apa karena hidup makin mahal? Atau karena kita emang jago banget ngebiarin duit bocor pelan-pelan, alias bocor halus? Gue gak ngomongin orang lain doang ya. Gue juga pernah kecolongan kayak gini. Pernah pas sign off ngeliat saldo tipis banget. Terus gue pura-pura tegar. Padahal dalam hati, jir, kemana lagi semua duit gue? Dan dari situ gue sadar, duit itu jarang hilang karena satu kesalahan gede doang. Duit itu hilang karena 1000 keputusan kecil yang kita anggap wajar. Sebelum kita mulai otopsi pengeluaran kita, gue mau nanya satu hal dulu. Lo sadar nggak? Kita kerja pakai dolar, dan itu bikin otak kita gampang ketipu. Karena simple aja, dolar itu nolnya dikit. 5 dolar kelihatan kecil, 10 dolar kelihatan kecil, 20 dolar kecil juga. Bahkan 100 dolar pun kadang kita ngomong, cuma cepet. Padahal ya, kalau lu rupiahin, itu udah jutaan, udah 7 digit. Jadi pertanyaannya, kenapa kita santai banget pas keluarin 10 dolar, 20 dolar berkali-kali? Padahal kalau ditulis rupiah, lo pasti mikir kan 2 atau 3 kali sebelum dikeluar expense-nya. Nah, di kapal ini kejadian tiap hari. Lo bilang, cuma 12 dolar pas makan. Besoknya, cuma 6 dolar buat ngopi. Dan besoknya lagi, cuma 25 dolar doang buat check out online shopping, Amazon, eBay. Dan karena angkanya kecil, otak lo nggak ngerasa bersalah. Tapi, gitu kontrak selesai atau akhir bulan, baru deh lo sadar, kok jadi ratusan dolar ya? Atau belasan juta? Atau puluhan juta rupiah? Padahal lo ngerasa belanjanya cuman itu-itu doang. Nah, di sini yang bahaya. Bukan shoppingnya, tapi kebiasaan bilang cuma. Misalnya gini nih, lo turun dari kapal di port pas kapal lagi nyandar. Lo ngerasa
hidup lagi. Setelah berhari-hari lihat dinding kapal di kabin, tiba-tiba lo ngeliat kota, gedung-gedung tinggi, pemandangan yang bagus, lihat orang jalan sana sini, lihat kehidupan. Vibe-nya beda dong, nafasnya juga agak lega gitu. Lo bisa dapat fresh air. Terus lo bilang, cuma sekali-kali aja lah. Sekali-kali makan di Chinatown, sekali-kali ke street food, sekali-kali beli dessert, sekali-kali beli boba, sekali-kali ngopi-ngopi cantik. Terus tiap kali keluar kalimat, cuma $10 atau 10 perak, cuma 12 perak. Tapi lu sadar gak? Sekali-kali itu kalimat yang paling boros di dunia, apalagi di kapal. Karena di kepala kita, sekali-kali artinya jarang. Padahal prakteknya, itu udah jadi kebiasaan di tiap lu turun pas kapal lagi nyandar. Dan kalau udah jadi kebiasaan, yang lo bayar bukan makanannya lagi, tapi lo lagi bayar suasananya. Gue sebut ini pajak emosional. Lo bayar diri lo sendiri karena lo capek, karena lo ngerasa gue deserve ini kok. Gue paham banget, seriusan. Tapi pertanyaannya, kalau tiap capek lo bayar diri lo sendiri, kapan lo mau mulai bayar tabungan lo? Terus ada yang lebih licin lagi nih, ngopi. Banyak kru bilang gue butuh kopi biar waras. Ini valid sih, tapi yang kejadian seringnya bukan ngopi doang. Ngopi plus pastry, ngopi plus snack, ngopi plus ya udahlah sekalian aja. Tiba-tiba itu jadi ritual harian, kayak subscription lifestyle. Dan lucunya, lo gak pernah catet karena ini cuma pengeluaran kecil doang. Dan lagi-lagi cuma. Padahal ya kalau lo totalin sebulan, ini kerasa banget. Terus wifi di kapal tuh mahal, dan alasannya valid banget, karena butuh komunikasi dengan keluarga di rumah. Tapi gue mau tanya jujur ya, abis lo beli wifi, apa lo beneran 100% buat komunikasi dengan keluarga? Atau lo kebawa doom scroll? Karena kadang wifi itu bukan cuma biaya komunikasi, dia bisa jadi pintu masuk untuk lo doom scroll, impulse shopping, check out, atau yang katanya cuma lihat-lihat aja, atau window shopping di Amazon, eBay, atau situs online shopping lainnya. Gue juga pernah niatnya video call, endingnya ya check out deh. Online shopping itu yang paling jahat, karena lo gak ngerasa ngeluarin duit. Lo cuma klik, check out, beres. Barang kecil-kecil, perintil-perintil tapi berulang. Dan lucunya, pas barangnya datang, lo happy cuman 10 menit doang. Habis itu biasa aja, flat. Karena yang lo cari bukan barangnya sebenarnya. Yang lo cari itu rasa lega. Dan itu nyambung ke satu hal yang lebih gede, balas dendam. Banyak dari kita kerja 6-8 bulan di kapal, terus pulang akhir kontrak cuman 1-3 bulan aja di rumah. Tapi pas pulang,
kita pengen hidup keras juga. Kayak, ini waktunya gue. Lo kayak ngerasa bebas, freedom. Dan itu biasanya keluar lewat hobi. Lu hobi touring, gas. Beli motor baru, atau permak motor biar keren. Plus, beli jaket, helm, celana, sepatu, sarung tangan, lengkap. Padahal ya, liburan lo cuma sebentar doang. Touring lo mungkin cuma 1 atau 2 kali aja. Habis itu, lo mulai lagi kontrak yang 6-8 bulan di kapal. Dan motornya mulai jamuran di garasi. Terus pas pulang, bukan touring yang lo dapat duluan, tapi maintenance. Aki mati, harus ganti oli, ganti ban, harus servis, terus beli spare part kecil lain-lainnya. Dan lo sadar gak? Lo bukan cuma beli motor, lo juga sekalian beli biaya hidup motor lo. Dan biaya hidup itu tetap jalan walau lo lagi di kapal. Sama juga halnya dengan orang atau kru yang hobi sepedaan. Lo beli sepeda keren, lengkap sama gearnya, helmet, kostum. Terus habis kontrak lo pulang, sepedaan beberapa kali biar sehat. Terus naik kapal lagi, sepedanya nganggur. Pulang lagi, lo butuh maintenance, tune up, ganti parts, ban, keluar duit lagi. Yang tadinya lo pengen hidup sehat, malah dompet lo yang sakit. Dan jangan lupa sama kru yang hobi mobil. Ada yang pulang langsung permak mobilnya, interior, upgrade sound system, velg, ban, stiker di bodi mobilnya, biar gak ketinggalan kelihatannya. Padahal mobilnya dipakai cuman pas lu pulang doang. Tapi biaya hidup mobilnya jalan terus, sir. Ada pajak, service, spare parts, dan lain-lain. Mobilnya diparkir, tapi saldo lu tetap jalan. Terus, ada kru yang pulang setahun sekali. Tapi renov rumahnya gila-gilaan. Digedein, tambahin ruangan, tambahin lantai sampai bertingkat-tingkat. Padahal keluarga cuma bertiga. Tenang dulu, gue gak ngejudge. Gue ngerti kok, rumah itu adalah simbol. Tapi pertanyaan gue, lo bangun rumah itu buat lo nikmatin? Atau cuman mau ngebuktiin sesuatu doang di depan orang-orang, di tetangga lo, di RT RW lo? Karena rumah itu butuh maintenance. Bocor dikit kepanggil tukang. Catnya bisa pudar kalau lama-lama ditinggalin. Listrik jalan terus, dan perbaikan kecil-kecilnya jalan juga. Dan semuanya diam-diam nyedot. Walaupun lo juga jarang ada di rumah, karena lo harus kerja kontrak kapal 6-8 bulan. Terus yang terakhir, yang paling sensitif, transfer spontan ke rumah. I know, kadang keluarga butuh, kadang ada drama, kadang ada kata-kata, tolong dong, terus lu kirim. Gue gak bilang salah ya, tapi gue mau nanya, kalau lo selalu kirim secara spontan, siapa yang bisa jagain lo pas lo kepepet di kapal? So, balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa pas gaji masuk,
lo nggak tahu duitnya lari kemana. Mungkin jawabannya bukan cuma satu. Mungkin gabungan dari ilusi dolar, kebiasaan pakai kata-kata cuma, pajak emosi, ritual kecil harian, checkout online di Amazon atau di eBay, balas dendam liburan, dan mungkin karena aset, hobi, atau rumah lo yang biayanya tetap jalan walaupun lo lagi di kapal. Dan satu pertanyaan terakhir gue. Kalau lo bisa track jam kerja lo di kapal, kenapa lo gak bisa track duit lo juga? Atau jangan-jangan lo sebenarnya bisa, tapi lo takut lihat kenyataannya. Pahit sih, gue juga pernah takut. Tapi begitu lo berani lihat angka, baru lo punya kuasa. Dan ini nyambung ke episode berikutnya. Karena gue mau cerita soal Derry. Gaji pertama dia di kapal, ludes. Beli PS5, gadget, jalan-jalan ke Bali pas liburan. Hidup kerasa menang, tapi abis itu kosong. Dan kontrak berikutnya dia bilang, gue gak mau di-prank lagi sama gaji gue sendiri. Di episode 1.4, gue bakal ceritain full. Dan tisnya, dia akhirnya belajar budgeting dan dana darurat. Kalau lo relate sama episode ini, coba komen jujur. Gue kecolongan. Biar gue tahu gue gak ngomong sendirian. See you in episode 1.4.